Sejauh ini Pak Erlangga sebagai Menteri Perindustrian melihat SDM di Indonesia untuk bidang perindustrian sudah berapa persen peningkatannya? Ya, SDM sekarang kita berbeda, tentu kita sudah mempunyai basis-basis untuk bekerja di industri. Nah, basis bekerja di industri itu tentu punya culture untuk bekerja di industri, kemudian punya keterampilan dan juga punya mengoperasikan pabrik. Nah, basis itu sudah dimiliki. Nah, sekarang tinggal kita mengembangkan karena industrinya berkembang. Oke. Mobil listrik dan tenaga surya, bisakah Indonesia memproduksinya? Apa yang menyebabkan susah sekali nih Pak merealisasikan hal tersebut? Ya, kalau tenaga surya kan sekarang sudah banyak pabrik yang memproduksi panel listrik. Oke. Ya, jadi susahnya kenapa? Karena masyarakat tidak memakai itu di rumahnya masing-masing. Kalau setiap rumah pasang panel surya, nah itu tentu pengembangan surya itu akan semakin meningkat. Apalagi sekarang fuel cell itu sudah lebih, panel surya itu harganya sudah lebih bersaing. Dan dari PLN sendiri bisa jual beli listrik. Jadi kalau di setiap rumah punya panel surya, nah panel surya menghasilkan listrik itu bisa dibeli PLN. Nah sebetulnya insentifnya sudah ada. Ya, Pak Erlangga, kita ketahui bahwa jauh hari waktu itu Pak Dahlan Iskan sempat menciptakan prototipe mobil listrik. Lalu akankah Kemenperin mengembangkan mobil listrik tersebut? Ya, tentu yang dikembangkan perindustrian bukan bisa buat. Oke. Jadi kalau bisa buat, ya banyak orang bisa buat kue kan. Ya. Tapi apakah setiap orang bisa menjual kue? Itu kan persoalannya lain lagi. Kalau pengembangan industri selain bisa membuat, itu bisa memasarkan, bisa menjual, menyediakan after sales, dan menyediakan resale price. Jadi itu kalau kita beda antara bisa dan membuat itu industri. Jadi saya pikir kalau industri ya kita tentu mengembangkan berdasarkan filosofi membangun sebuah industri, bukan membuat sebuah barang. Oke, Pak Erlangga, kita butuh komentarnya sedikit nih tentang sosok Bapak Presiden, mantan Presiden B.J. Habibie sebagai orang Indonesia yang sempat menghidupkan industri pesawat terbang kita. Seperti apa nih seorang Pak Erlangga memandang Pak Habibie? Ya tentu beliau seorang pionir di bidang teknologi. Oke. Ya. Tentu beliau sebagai mantan Presiden Republik Indonesia dan tentu beliau seorang insinyur. Nah, tentu banyak legacy yang dibuat oleh beliau, terutama membuat engineering itu sebagai mainstream daripada pembangunan. Oke. Nah ini yang sekarang kita perlukan lagi bahwa pasca reformasi ini kan kebanyakan anak-anak muda kita menjadi lawyer, menjadi Master of Business Administration, berbagai disiplin yang mengakibatkan bahwa engineering itu tidak menjadi hal yang diminati dalam tanda petik seperti sebelumnya. Okay. Nah sekarang tentu dengan adanya Industri 4.0, kemudian adanya di Amerika itu American First, nah itu mengembalikan domain pembangunan ekonomi kepada industri lagi. Nah oleh karena itu sekarang sains, teknologi, engineering, dan matematik itu menjadi mainstream untuk masuk prasyarat masuk industri digital. Nah dengan demikian pemerintah juga sekarang arahnya ke sana. Oke, Pak Erlangga. Lalu kita bergeser sedikit membahas tentang UMKM. Menurut pandangan Pak Erlangga, bagaimana sih Pak perkembangan UMKM kita saat ini? UMKM sudah jauh lebih maju karena sekarang dengan adanya pengembangan e-smartphone ataupun e-platform ini, electronic commerce, banyak small and medium enterprise itu bisa berjualan. Oke. Kalau dulu orang berjualan itu basisnya economic of scale. Jadi punya volume yang besar, maka dia bisa sewa tempat di mall, maka dia bisa berjualan di mall. Baru dari mall bisa merich atau menggapai pasar. Nah sekarang dari produk yang kecil dengan e-commerce bisa menggapai dari pasar. Karena dari e-commerce itu bisa langsung ke smartphone dari end usernya. Sehingga dia tidak perlu sewa mall, tidak perlu beriklan dan yang lain. Nah ini memberi kesempatan pada usaha kecil dan menengah untuk hidup. Lalu sejauh ini Pak Erlangga, dukungan dari Kemenperin terhadap mendukung produk-produk industri UMKM seperti apa aja? Ya pemerintah melakukan pembinaan dalam bentuk
pelatihan, kemudian perbaikan standar, kemudian penyempurnaan desain. Jadi dengan pengembangan itu diharapkan produk-produk UMKM ini mampu bersaing di marketplace. Baik, perbaikan standar. Berarti mungkin ada sebagian dari produk UMKM kita mungkin yang standarnya sebelumnya di bawah rata-rata. Jadi ya tentu ada banyak lah, karena namanya UMKM kan perlu perbaikan desain, perlu perbaikan daripada metode manufacturing, kemudian perlu juga safety standard kepada konsumen, pemilihan material, pemilihan cat dan sebagainya. Ya, Pak Erlangga, sejauh ini berapa besar sih Pak ekspor produk UMKM kita? Ya tergantung kepada sektor, misalnya salah satu yang unggul itu kan seperti perhiasan. Nah, perhiasan itu kontribusinya lebih dari 3 billion, jadi itu cukup besar. Baik, lalu bagaimana nih Pak menstandarisasi produk impor yang masuk ke Indonesia? Ya artinya kalau standar itu berlaku untuk produk dalam negeri dan produk impor. Karena balik bahwa yang penting adalah bersaing dengan fair. Nah, persaingan dengan fair itu salah satunya ditentukan oleh namanya standar. Jadi standar itu berlaku bagi produk dalam negeri maupun produk impor. Nah, dengan demikian terjadi level playing field daripada persaingan. Oke, Pak Erlangga, ketersediaan bahan pangan yang melonjak. Apakah dalam hal ini Kemenperin berkoordinasi juga dengan Bulog? Nah, ini yang perlu diklarifikasi, apa yang dimaksud dengan ketersediaan bahan pangan yang melonjak. Oke, seperti apa? Nah, jadi kalau pangan itu kan bisa berbasis kepada domestik, bisa berbasis kepada impor. Jadi kalau kita lihat yang namanya masyarakat Indonesia kan makannya tahu tempe. Nah, kalau kita lihat tahu tempe basisnya adalah soybean. Nah, soybean ini bukan tanaman tropikal. Berarti soybean itu kita import dari Amerika. Apakah makanan ini tidak nasionalis? Kan ini makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Jadi ini tentu kita harus belajar apakah dengan genetic modified yang sekarang GMO ini masih banyak pro kontranya. Tetapi kenyataan bahwa tahu, tempe, kecap itu dibuat dari delay. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang dikembangkan makanan berbasis gandum. Apakah itu dalam bentuk bakmi ataukah dalam bentuk roti. Nah, makanan yang berbasis Indonesia tentu ada nasi, ada tepung sagu dan yang lain. Nah, beras itu sudah berkembang, tapi tepung sagu belum dikembangkan secara maksimal. Padahal tepung sagu bisa menjadi restitusi dari gandum. Nah, tentu banyak makanan tradisional berbasis sagu juga. Nah, oleh karena itu tentu pemerintah harus mendorong substitusi dari makanan-makanan yang diciptakan.